Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Li Afida dari SMA Negeri 1 Belum. Saya Lisa Purwati dari SMKS Al-Falah Pemalang. Saya Dwiyanti dari SDN 03 Cikendo. Di sini kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching supervisi akademik. Salam guru penggerak. Tergerak, Bergerak, Menggerakkan. selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Dwi. Waalaikumsalam Bu Li. Monggo silahkan duduk Bu Li. Ya, terima kasih Bu. Dari rumah Bu Lili? Iya Ibu, tadi dari rumah, mohon maaf telat sedikit ya Ibu. Tidak apa-apa Bu Lili. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Dwi. Bu Dwi sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Katanya hari ini Ibu mau melakukan coaching dengan Bu Lisa. Iya betul sekali Ibu. Rencananya hari ini saya akan melaksanakan coaching bersama dengan Bu Lisa. Karena kemarin Bu Lisa sempat menghubungi saya, katanya ingin menceritakan permasalahannya dari Bu Lisa seperti itu Bu Dwi. Sebelum Ibu melakukan proses coaching, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Baik, Ibu. Dan saya juga akan menjelaskan tentang penilaian yang akan dilakukan ketika proses coaching nanti. Iya Bu. Pada saat proses coaching nanti, saya akan mengamati Bu Lili dan Bu Lisa. Kemudian saya akan menggunakan rubrik penilaian juga. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur tinta, apa belum, kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sudah sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach atau belum. Kemudian saya juga akan mendengarkan respon juga dan jawaban dari coach, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Ibu ajukan. Baik Ibu. Kemudian jangan sampai lupa juga ya Bu Lili ya, itu harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching, diantaranya ada kemitraan, kemudian proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi dari coach itu sendiri. Baik Bu. Kemudian mungkin sebelum dilakukan proses observasi ini ada sedikit yang akan saya tanyakan ke Bu Lili, boleh Bu? Boleh Ibu, Baik. silakan. Ada beberapa pertanyaan yang nanti akan saya ajukan. Untuk pertanyaan yang pertama itu, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan terkait coaching hari ini saya bersama Bu Lisa nanti, saya ingin fokus terhadap kemampuan saya dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach Ibu. Kemudian saya juga ingin lebih mendalami coach agar coach itu lebih mampu menggali potensinya coach ini sendiri gitu Bu. Jadi itu kompetensi itu yang akan Ibu kembangkan, yaitu mengajukan pertanyaan berbobot sehingga bisa menggali kompetensi coaching. Iya, betul sekali. Baik. Kemudian yang lebih spesifik lagi selain itu tadi yang Ibu, yaitu mengajukan pertanyaan berbobot,
yang lebih spesifik lagi tentang kompetensi yang Ibu kembangkan itu apa? Iya, ya lebih spesifiknya itu ini Bu, saya ingin mengidentifikasi terkait dengan bagaimana Koci menemukan solusinya. Kemudian Koci juga dapat menemukan akar permasalahannya yang sudah dihadapi oleh Koci dan dapat merumuskan rencana aksinya atau strategi apa sih yang mungkin cocok untuk mengatasi permasalahan yang sudah dihadapi oleh Koci, seperti itu Bu. Baik, luar biasa sekali Bu Lili. Kemudian bagaimana nih penilaian Bu Lili terkait area yang ingin dikembangkan dari proses coaching hari ini dari Koci tersebut? Iya. Untuk penilaian saya sendiri, Ibu, terkait dengan area yang ingin saya kembangkan, di sini saya sudah cukup percaya diri, Bu, dalam membangun kemitraan bersama dengan Koci agar nanti saya dapat membangun suasana yang lebih nyaman seperti itu ya, Bu ya. Jadi nanti hubungan saya dengan Koci itu lebih apa sih Bu, lebih dekat gitu. Jadi Koci akan menyampaikan akar permasalahannya, masalah-masalahnya itu lebih nyaman seperti itu Bu. Berarti dari hal-hal tersebut yang Bu Lili sampaikan, indikator ketercapaiannya itu apa? Oke, indikator ketercapaiannya atau indikator keberhasilan dari coaching hari ini ketika nanti Koci dapat menemukan solusinya, dapat menemukan strateginya, bagaimana masalah itu bisa terselesaikan dan keluar dari Koci itu sendiri, Ibu. Jadi permasalahan itu, solusi itu bisa diatasi oleh Koci tersebut, seperti itu. Luar biasa sekali. Kemudian harapan dari proses coaching Bu Lili dan Bu Lisa hari ini itu apa? Iya Bu, jadi harapannya nanti setelah coaching ini selesai atau terlaksana, saya dapat memahami lebih mendalam Ibu teknik-teknik bagaimana coaching itu sebenarnya seperti apa, kemudian bagaimana teknik coaching yang lebih efektif itu seperti apa Bu. Kemudian saya juga ingin menciptakan suasana yang nyaman, yang lebih nyaman atau sesuai dengan prinsip kemitraan nanti ketika saya melakukan coaching-coaching berikutnya, seperti itu Bu Dwi. Baik Bu Lili, berarti indikator pencapaian sama harapan Bu Lili sudah dijelaskan dengan sangat jelas sekali harapan Bu Lili itu apa. Kemudian terima kasih Bu Lili atas jawaban atas pertanyaan yang saya ajukan hari ini. Silakan Ibu melakukan proses coaching dengan Bu Lisa dengan sebaik-baiknya dan nanti setelah proses coaching itu selesai kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya Bu Lisa. Ya, baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Harapannya nanti observasi yang dilaksanakan ini nanti akan berjalan dengan lancar ya Bu ya. Ya, terima kasih. Baik, saya berarti pamit undur diri dulu ya Ibu. Nanti saya akan kembali lagi bersama Bu Lisa di sini. Terima kasih. Mari Ibu, Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum Bu Lisa. Waalaikumsalam Bu Lili. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Bu Lili apa kabar ini? Alhamdulillah baik Bu Lisa. Oh iya, Bu Lisa kemarin sempat menghubungi saya ya Bu, katanya ada yang ingin diceritakan. Iya nih Bu, di sekolah saya Bu banyak sekali anak yang kalau misalkan setelah istirahat kedua itu telat masuk kelas Bu. Itu membuat saya menunggu lama kadang di kelas Ibu, atau guru-guru lain juga kadang mengeluhkan seperti itu Bu. Jadi telat masuk ke kelasnya setelah istirahat. Oh seperti itu Bu Lisa, berarti Bu Lisa ingin coaching nih sama kita, sama saya gini ya. Iya, Ada Bu. oke, berarti hari ini berarti kita ada sesi coaching ya Bu Lisa. Nah sebelum kita lanjutkan terkait dengan permasalahannya Bu Lisa tadi nih Bu Lisa, saya ingin tanya dulu nih, menurut Bu Lisa apa sih yang ingin Bu Lisa capai nantinya setelah kita mengadakan coaching hari ini? Ya, saya pengennya yang pasti anak-anak itu kalau misalkan setelah istirahat Bu ya masuk kelasnya ya sesuai waktu ya Bu, karena ya memang kita harus melanjutkan kegiatan belajar lagi. Jadi nggak yang lain menunggu teman yang memang baru masuk seperti itu. Sedangkan teman yang lain kan juga harus belajar. Sedangkan masa kita menunggu anak-anak yang memang
nggak tahu di mana kan seperti itu ya Bu, karena memang sudah dicek juga mereka kadang di kantinnya terlalu lama seperti Seperti itu. itu. Jadi masalahnya Bu Lisa ini terkait dengan siswa yang sering terlambat di jam-jam setelah istirahat seperti itu Iya ya Bu Ibu, ya. betul. Oke Bu Lisa, baik. Bisakah Bu Lisa menceritakan lebih detail kembali terkait kondisi anak-anak yang sering terlambat ini seperti apa Bu? Jadi seperti ini Bu, saya sudah pernah mengamati seperti itu ya Bu, keseharian anak-anak. Nah, saya itu mengamati anak itu cenderung mereka bercerita banyak itu di kantin. Jadi mereka tidak hanya melakukan kegiatan makan ataupun jajan begitu ya Bu, tapi mereka banyak ngobrol. Jadi masuk ke kelasnya terlambat dan itu membuat teman-teman yang lain menunggu lama dan merasa gimana ya Bu, seperti marah gitu ya Bu kepada teman-teman yang memang masuknya terlambat, sedangkan pembelajaran kan harus terus kita lakukan seperti itu. Sedangkan kalau kita menunggu semua anak di kelas itu kan juga kasihan untuk anak-anak yang memang sudah disiplin masuk kelasnya, kemudian juga mereka sudah antusias di kelas, tapi akhirnya jadi tidak apa ya Bu, seperti kelasnya itu jadi tidak terkontrol, tidak terkondisikan begitu Ibu. Iya. Oh, jadi gini Bu, dari dampak siswa yang sering terlambat ini gitu ya, akhirnya dampaknya membuat waktu pembelajaran itu tidak efektif seperti Betul, itu ya Bu Bu, ya. iya, Akhirnya betul. banyak anak-anak yang memang sudah siap untuk belajar harus menunggu teman-teman yang masih terlambat seperti itu ya Bu. Iya, jadi itu yang membuat kadang kelasnya akhirnya jamnya juga habis ya Bu. Kita kan juga di kelas dibagi jam ya Bu, nggak mungkin kita di seharian di kelas juga karena memang kita hanya biasanya ada 4 JP, hanya 6 JP kan seperti itu. Jadi ada beberapa waktu yang memang setelah istirahat kita baru mulai, sedangkan waktunya hanya di jam pelajarannya hanya waktu itu. Jadi terbuang, kasihan juga untuk anak-anak yang memang sudah mau antusias belajar begitu. Iya betul sekali Bu Lisa. Nah Bu Lisa sendiri ini sejak kapan sih menyadari bahwa masih banyak anak-anak yang terlambat? Apakah ini terjadi di jamnya Bu Lisa saja atau memang di jam kelas yang lain juga terjadi kasus semacam ini? Ya, nah akhirnya saya menceritakan ya Bu ya kepada rekan-rekan sejawat saya tentang apa masalah yang saya hadapi. Nah, rekan-rekan sejawat saya juga menyampaikan hal yang sama. Jadi ketika setelah istirahat memang mereka ada beberapa untuk di kelas tertentu ya Bu ya, karena di saya adalah kelas yang akuntansi, itu biasanya adalah yang perempuan, Ibu, justru yang perempuan. Nah, yang perempuan itu memang masuknya agak telat karena memang kadang mereka saling menunggu ini belum selesai, nunggu lagi seperti itu ada beberapa. Namun untuk beberapa kelas juga ada yang tidak. Jadi memang di kelas akuntansi ini ada beberapa yang memang tidak masuk sesuai dengan jam pelajarannya begitu Ibu. Berarti di kelas-kelas tertentu saja ya Bu? Iya. Jadi tadi yang saya tangkap faktornya itu karena saling menunggu teman Saling yang lain menunggu, seperti iya. itu ya. Apakah ada faktor yang lain itu Bu Lisa yang menyebabkan kenapa anak sering terlambat untuk masuk kelas? Kira-kira ada nggak Bu? Mungkin apa ya Bu, antusias untuk belajar kurang mungkin ya Bu ya, atau mungkin rasa bosan juga di kelas. Mungkin mereka lebih merefleksikan ataupun melakukan kegiatan pembelajarannya atau kegiatan lainnya di luar kelas. Akhirnya ini jadi bahan diskusi juga nih Bu sama rekan-rekan guru kami. Jadi ini apa pembelajarannya harus di luar kelas apa bagaimana? Jadi kita merefleksikan nih Bu sama guru kenapa mereka terlambat. Kita juga sudah mendiskusikan permasalahan ini. Konseling gitulah ya Bu, ditanyakan. Oh ternyata memang mereka bosan, makanya mereka di luar kelas seperti itu. Berarti Bu Lisa sudah sempat merefleksikan kenapa ini anak-anak kok sering terlambat seperti itu ya. Iya, Ibu. Nah dari Bu Lisa sendiri langkah apa sih yang sudah Bu Lisa sempat lakukan ini untuk mengatasi masalah ini Bu? Untuk langkah yang sudah saya lakukan itu saya melakukan konseling Ibu dengan memang siswa-siswa yang memang terlambat ya Bu ya, yang beberapa tadi itu ternyata memang mereka pengen berada di luar kelas karena untuk mengurangi rasa jenuh di kelas gitu ya Bu. Kadang kan mungkin mereka faktor stres, terlalu banyak pekerjaan yang dilakukan di kelas, akhirnya mereka di luar.
sudah saya lakukan konseling, akhirnya merubah paradigma kita juga sebagai seorang guru untuk tidak terlalu banyak melakukan pembelajaran yang membuat anak itu jenuh gitu Ibu. Seperti itu ya Bu. Jadi Ibu sudah melakukan langkah yang pertama itu dengan pendampingan, namun masih belum menghasilkan sesuatu yang signifikan. Iya, tetap masih ada yang terlambat begitu ya masuk kelas, walaupun sudah satu persatu ini Bu. Biasanya saya setiap hari satu anak yang memang terlambat saya konseling, saya lakukan pendampingan, tapi masih tetap ada anak yang seperti itu begitu Ibu. Itu yang menjadi selalu saya pikirkan gimana caranya biar anak tetap masuk kelas, strategi pembelajaran apa, kan akhirnya seperti itu ya Bu ya. Saya sendiri merefleksikan juga begitu Ibu. Ya baik, dari tadi Bu Lisa sudah melakukan konseling atau melakukan pendampingan seperti itu, barangkali adakah pihak-pihak yang dapat mendukung kembali agar apa yang sudah Bu Lisa lakukan itu bisa menghasilkan hasil yang lebih efektif seperti itu Bu? Baik, untuk hasil yang lebih efektif tentunya saya berkolaborasi Bu dengan teman-teman saya, terutama di rekan-rekan guru produktif akuntansi ya Bu ya, karena itu memang yang paling dekat. Jadi saya memang untuk melakukan mentoring dan konseling ini tidak sendiri. Terlebih saya juga minta bantuan pihak BK Bu, yang memang mereka lebih tahu kondisi setiap orang kan Ibu, setiap anak di kelas maksud saya. Nah itu juga saya lakukan gitu Bu, guna untuk biar kelasnya tertib setiap jam istirahat selesai gitu. Jadi setelah Bu Lisa melakukan tadi ya pendampingan, menurut Bu Lisa masih pada skala berapa ini Bu? Untuk skalanya sih mungkin masih di rentang berapa ya Bu? 6 mungkin ya Masih Bu. di rentang Iya. ya. Berarti walaupun sudah melakukan pendampingan masih ada di skala 6 Iya, seperti itu ya. mungkin di 6. Mungkin Bu Lisa keinginannya sebenarnya ada di skala berapa Ibu? Kalau 10 terlalu sempurna ya Bu ya, mungkin di angka 8 atau ya 8 mungkin ya Bu untuk peserta didiknya. Iya Ibu. Nah, dari apa yang sudah Ibu lakukan, menurut Bu Lisa nih, langkah konkret apa sih yang bisa dilakukan Bu Lisa selain pendampingan agar dapat mengatasi permasalahan siswa yang masih sering terlambat ini? Ya yang pasti yang pertama ya tadi Bu, mungkin saya akan lakukan dengan bantuan guru BK ya Bu ya, karena mereka yang cenderung memiliki lebih banyak data terkait dengan latar belakang keluarganya seperti apa, kemudian untuk yang sudah pernah melakukan home visit lah ya Bu yang ke rumahnya, jadi udah mengetahui bagaimana kondisi setiap anak itu kan dari BK. Mungkin saya akan mengkonsultasikan apa yang saya rasakan terhadap peserta didik atau anak-anak saya di kelas itu kepada guru-guru BK seperti itu. Berarti Bu Lisa akan kolaborasi dengan Betul, guru BK agar iya. lebih tahu nih latar belakang anak-anak itu seperti apa. Betul, Ibu. Biar kita itu dalam mengatasi masalah ini tepat gitu ya Bu. Iya, betul, baik. Ibu. Luar biasa sekali Bu Lisa, apa yang sudah Bu Lisa rencanakan semoga nantinya akan berhasil dan membuahkan hasil yang maksimal seperti itu ya Bu Iya, Lisa. Ibu, Nah, mudah-mudahan ya Bu. iya Ibu. Nah, selanjutnya apa sih yang akan Bu Lisa lakukan jika rencana Bu Lisa ini yang tadi kolaborasi dengan guru BK berhasil mendapatkan hasil yang positif seperti itu? Baik, untuk saya pasti sangat berterima kasih lah ya Bu, karena memang ini yang saya harapkan dan ini yang saya inginkan kaitannya dengan kedisiplinan peserta didik, baik itu ketika pagi ataupun ketika siang harinya. Karena memang kalau di SMA ya Bu, kalau siang itu anak mudah sekali untuk mereka keluar kelas ya Bu, karena waktu istirahat kita 2 kali kan seperti itu. Jadi ya memang harapan saya siswa lebih tertib lagi seperti itu. Iya. Ya luar biasa sekali Bu Lisa. Bagaimana menurut Bu Lisa setelah kita ngobrol tadi, apakah sudah ada bayangan apa yang harus dilakukan Bu Lisa? Ya mungkin saya itu tadi ya Bu, akhirnya saya menemukan saya akan berkonsultasi lebih kepada guru-guru PK dan rekan sejawat di sekolah saya untuk menindaklanjuti masalah ini, mungkin akan seperti itu. Jadi tambah plong ini Bu, saya udah plong ini, saya akan melakukan itu mungkin dalam waktu dekat ini ya Bu ya, saya akan lakukan. Berarti Bu Lisa sudah mau melakukan
waktu dekat ini ya, Iya. setelah berkolaborasi dengan guru BK. Seperti itu ya Bu. Baik Ibu, saya tunggu cerita-cerita selanjutnya ya Bu. Apakah nanti hasil dari rencana Bu Lisa akan berjalan dan membuahkan hasil seperti itu ya Bu? Iya Ibu. Iya, Baik, terima kasih. Ya, sama-sama Ibu. Terima kasih juga ya Bu. Saya sudah dibantu untuk ngobrol-ngobrol di siang hari ini ya Bu ya. Sama-sama Bu Lisa, dengan saya ngobrol dengan Bu Lisa, saya juga belajar banyak nih dari Bu Lisa. Oke Bu. Oke Ibu, sampai jumpa di lain waktu kembali ya Bu. Saya tutup, saya akhiri sesi coaching hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Lili, kita di coachingnya sudah selesai dengan Bu Lisa. Iya, sudah Ibu, alhamdulillah. Bagaimana tadi hasil dari proses coachingnya? Apakah berjalan dengan lancar? Ya, seperti yang sudah Bu Dwi tadi saksikan sendiri ya Ibu, mengamati sesi coaching saya bersama dengan Bu Lisa, alhamdulillah sesi coaching ini sudah berjalan dengan lancar Ibu. Nah, dari sesi coaching ini juga Bu Lisa sudah menemukan strategi bagaimana Bu Lisa menemukan solusi permasalahannya, seperti itu Bu. Baik, alhamdulillah berarti ya Bu ya. Iya. Nah, setelah melakukan observasi bersama coaching, tadi ada sedikit pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bu Lili. Iya, baik, Pertanyaan yang pertama, itu apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaiannya? Iya, sesuai dengan area pengembangan tadi sebelum ketika pra observasi ya Ibu, area pengembangan saya itu saya ingin dapat menggali potensi dari coach melalui pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Alhamdulillah di sesi coach ini saya berhasil memberikan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan kata kunci dari permasalahan yang sudah disampaikan oleh Bu Lisa tadi. Seperti itu Ibu. Baik. Itu dari indikator ketercapaian. Kemudian tadi sebelum observasi Bu Lili juga mengharapkan atas proses coaching yang akan dilakukan. Bagaimana itu harapan Bu Lili, apakah tercapai? Kalau menurut saya, sesuai penilaian saya sudah tercapai Ibu, karena dari pertanyaan-pertanyaan saya berikan kepada Bu Lisa, itu Bu Lisa sudah menemukan solusi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh Bu Lisa. Baik, luar biasa sekali. Baik, berarti sudah berhasil antara indikator, harapan Bu Lili juga sudah sesuai dengan yang tadi saya amati, juga ada beberapa catatan di mana Ibu sudah berhasil menyampaikan dengan alur tirta, menanyakan tujuan kepada coaching, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam coaching, kemudian Bu Lili juga mengarahkan coaching untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan, serta Bu Lili juga sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coaching agar rencana aksi yang akan dilakukan itu dapat berjalan dengan baik. Tadi saya juga sudah mendengarkan percakapan Ibu Lili dengan Bu Lisa. Ibu fokus terhadap coaching, ya sudah dalam kondisi present. Kemudian arahnya di situ Ibu juga sudah mendengarkan aktif. Iya, dan tentunya Ibu tadi sudah mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu ya. Iya Ibu. Kemudian luar biasa sekali apa yang sudah Bu Lili lakukan, apa yang sudah Bu Lili pastikan itu untuk proses coaching hari ini. Mudah-mudahan Ibu sukses ke depannya, diberi kemudahan lagi dalam kegiatan coaching berikutnya. Baik, Bu. Satu lagi boleh Bu? Boleh Ibu, silakan. Untuk kedepannya, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini? Ya, kedepannya saya ingin lebih mendalami atau fokus bagaimana menjalin hubungan dengan coaching. Kemudian saya ingin memperdalam bagaimana prinsip kemitraan. Kemudian saya juga ingin ini Ibu. Oke, yang saya ingin
kembangkan lagi ke depannya itu saya ingin mengembangkan prinsip kemitraan Bu, di mana saya ingin menjalin hubungan yang lebih dekat lagi dengan Koci. Kemudian saya mencoba untuk tetap presence gitu ya Bu. Kemudian saya belajar tentang mindfulness lebih dalam lagi seperti itu ke depannya. Baik Bu Lili, luar biasa sekali. Bu akan mengembangkan kompetensi lagi tentang present atau kehadiran penuh, kemudian kondisi present atau kehadiran penuh itu agar Bu Lili tetap fokus kepada Koci, Iya, betul sekali. agar Koci itu dapat mengembangkan kompetensinya lagi, menggali apa-apa yang sudah ada dalam diri Koci tersebut. Kemudian terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab hari ini. Saya sudah melakukan observasi pada proses coaching Bu Lili dan Bu Lisa. Bu Lili juga sudah melakukan proses coaching dengan alur Tita dengan baik sampai akhir. Ya, baik Kemudian Ibu. sampai di sini saja ya Bu Lili ya. Terima kasih atas kesempatannya. Iya, terima kasih juga Bu Dwi atas waktunya dalam melakukan observasi kegiatan coaching saya dengan Bu Lisa tadi ya Bu. Harapannya saya tetap membutuhkan bantuan, bimbingan dari Bu Dwi agar kedepannya dalam saya melakukan proses coaching itu lebih baik lagi Bu Dwi. Baik. Mungkin waktunya sampai di sini saja ya Bu. Ini sudah siang, saya ada kegiatan di luar lagi. Iya, baik Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Lili. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.